Halo, perkenalkan nama saya Syafira. Saya adalah Product Manager di salah satu startup di Indonesia. Hari ini kita akan bahas terkait dengan product management. Jadi buat teman-teman uh, yang belum familiar atau ingin dapat pengetahuan lebih jauh terkait product management, uh, setelah selesai pemaparan materi ini, harusnya teman-teman punya pemahaman lebih jauh tentang product management. Oke, kita ke next slide-nya. Agenda kita hari ini, kita akan banyak membahas terkait dengan pertama, mengenal apa sih sebenarnya product manager itu, kemudian apa sih produk dalam kaitannya di dunia product management. Materi yang ketiga, kita akan memahami 3 tipe berbeda dari product manager yang ada di product management. Yang terakhir, memahami perbedaan antara produk dan project management. Oke, langsung aja kita masuk ke materi kita hari ini. Yang pertama, product management ini, kalau teman-teman bahas tentang product management, pasti sering banget dengar istilah product manager. Tapi apa sih sebenarnya product manager itu? Jadi, secara singkat kali ya, di sini teman-teman bisa baca pengertian singkatnya. Kalau product manager itu bertanggung jawab atas identifikasi kebutuhan, pengembangan, dan kesuksesan dari sebuah produk. Tapi sebenarnya banyak sekali definisi terkait dengan product manager di luar sana, dan definisinya ini beda-beda karena nggak ada, uh, karena PM itu sendiri bergantung sama banyak hal nih. Salah satunya terkait sama jenis perusahaan dan industri mana sih si product manager ini berada. Tapi mungkin kalau di simplified, ada 3 kata kunci yang kebanyakan product manager harusnya melakukan ini sebagai tanggung jawab mereka. Yaitu, di sini udah aku garis bawahi dan aku bold. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Yang kedua adalah pengembangan atau mungkin yang lebih familiar di dunia product management disebut sebagai development. Dan yang terakhir adalah kesuksesan. Karena product manager ini memang bertanggung jawab terhadap sukses atau enggaknya nih produk yang mereka manage. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, bicara tentang product manager, ada hal yang sebenarnya menurut aku lebih clear dalam menjelaskan apa sih sebenarnya product manager itu. Jadi di sini ada, mungkin teman-teman familiar ya sama diagram Venn. Jadi tapi diagram Venn ini digunakan untuk menjelaskan ranah, role dan responsibility dari product manager. Jadi uh, di sini disebut sebagai intersection of product manager. Diagram Venn ini sebenarnya dibuat oleh product management professional yang sudah punya pengalaman 20 tahun, namanya Martin Erickson. Dia merupakan founder dari Product Tank. Beliau merangkum product management, uh, dalam hal ini wilayah kerja product manager, menjadi diagram Venn sederhana nih. Jadi ada 3 disiplin ilmu, ada UX atau biasa juga disebut sebagai user experience, ada tech, dan ada bisnis. Sebagai product manager, bukan berarti product manager nih harus menguasai ketiga hal ini secara penuh gitu ya. Sebenarnya yang dimaksud sama Martin Erickson di sini adalah uh, PM itu dalam kondisi yang ideal harus menguasai salah satu dari 3 intersection disiplin ilmu antara UX, tech, dan bisnis. Uh, Namun lebih dari itu, seorang product manager itu harus mampu menyeimbangkan ketiganya nih. Jadi menyeimbangkan antara UX, tech, dan bisnis. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tanggung jawab product manager. Sebenarnya, sama seperti definisi product manager, tanggung jawab product manager sendiri bisa jadi berbeda nih, antar perusahaan, antar industri, dan antar
company size atau besarnya perusahaan tempat PM itu sendiri uh, bekerja gitu. Tapi kalau dipersingkat, tanggung jawab PM secara praktik itu balik lagi ya tadi dari definisi utamanya, untuk tahu atau bisa identifikasi masalah atau identifikasi identifikasi kebutuhan user, hal atau mungkin peran yang perlu dilakukan oleh product manager adalah pertama melakukan penelitian. Kedua, untuk dia bisa uh, bertanggung jawab sama um, pengembangan produk itu sendiri, uh, dalam kesehariannya dia harus mampu mengembangkan strategi, dan yang terakhir, uh, dia juga harus mampu untuk mengkomunikasikan strategi tersebut kepada stakeholders. Lebih detailnya lagi, biasanya dalam keseharian, product manager, ini diturunkan lagi ya dari tadi tanggung jawab tiga tadi. Ada 5 tanggung jawab yang aku rangkum gitu ya selama selama aku berkarir sebagai product manager di industri yang beda, di company yang berbeda. Kelima tanggung jawab inilah yang jadi tanggung jawab yang mungkin bisa dibilang sama gitu ya across company, across industry. Yang pertama adalah memahami pengguna, yang kedua adalah memahami keadaan pasar, yang ketiga mendefinisikan visi dari produk, yang keempat melakukan prioritisasi, ini salah satu hal yang sangat penting, dan yang terakhir adalah berkomunikasi dan menyelaraskan stakeholder gitu. Jadi secara teori dan praktiknya kurang lebih seperti ini. Uh, jadi salah satu tugas utamanya adalah paham betul kebutuhan user, kebutuhan pasar, menyaring informasi yang dikasih sebelum nanti dituliskan jadi task atau jadi requirement gitu ya yang akan dijalankan oleh timnya. Jadi salah satu hal yang paling penting juga ketika udah dapat nih sebagai PM, masalahnya sudah dapat, kemudian mungkin opportunity-nya juga sudah dapat, kemungkinan solusi yang akan diimplementasikan juga sudah dapat, sudah dirancang strateginya. Uh, Salah satu hal yang aku mau garis bawahi di sini adalah uh, cara berkomunikasi. Jadi seorang PM itu harus pandai-pandai berkomunikasi dengan banyak orang berbeda, banyak tim berbeda. Komunikasi yang dilakukan antara tim dengan tim yang satu dengan tim yang lainnya bisa jadi berbeda, dipengaruhi oleh power di dalam company atau kepentingan yang berbeda juga. Intinya yang mau aku sampaikan adalah product manager ini jadi communication hub juga nih, gitu. Jadi kalau in a daily basis product manager itu kerja bareng sama engineer atau developer yang bantu untuk mengembangkan produknya, sebagai product manager kita punya tanggung jawab untuk bisa menyaring banyak masukan, banyak kritikan yang datangnya dari tim-tim tadi, gitu, supaya informasi tadi itu sudah sesuai dengan prioritisasi dan goals, sudah sesuai dengan goals yang mau dicapai oleh perusahaan saat itu dan dilakukan prioritisasi nih sebelum nanti uh, dibawa gitu ya menjadi task atau requirements yang akan dikasih ke developer atau engineer sebagai bagian dari uh, tim yang menyelesaikan uh, produk atau fitur yang mau dibuat. Nah, ini mungkin ada sedikit meme kali ya. Uh, Mungkin teman-teman pernah lihat, mungkin belum juga. Jadi di meme ini ada gambar, ini ada army, dia ibaratnya shielding, shielding anak kecil nih yang lagi tidur. uh, di di dunia product management sering kali terjadi seperti ini gitu. Jadi product manager salah satu tugasnya adalah tadi gitu ya, jadi communication hub. Jadi kita menangkap banyak masukan, menangkap banyak kritikan dari semua tim yang ada, dari user juga, supaya nantinya bisa diolah informasinya, dilakukan prioritisasi sehingga teman-teman dev gitu ya bisa lebih fokus melakukan pekerjaan dalam membangun produk tuh lebih lebih efektif dan efisien gitu.
Oke, kita next. Ini kita lanjut ke skill apa sih? Jadi gitu ya. Tadi dari peran dan tanggung jawab yang dilakukan orang product manager. Skill apa yang dibutuhkan untuk menjadi product manager? Yang pertama, of course, komunikasi. Jadi komunikasi di sini sebenarnya lebih dari itu gitu ya. Lebih dari komunikasi itu sendiri. Sebagai product manager, kita harus jadi attentive listener, harus menguasai kemampuan untuk active listening gitu ya. Jadi bisa menangkap maksud tersurat dan tersirat dari mungkin pengguna, dari tim lain gitu ya. Harus bisa mengutarakan maksud juga dengan baik, jadi verbal communication-nya harus baik juga, dan harus punya kemampuan menulis yang bagus nih, karena sebagai product manager dituntut untuk banyak melakukan dokumentasi. Nggak akan dibahas di sini, cuma mungkin nanti ada contoh sebagai product manager, kamu pasti dituntut untuk bisa menuliskan product requirement documents. On top of that, harus bisa juga bikin mungkin business requirement dokumen, bantu melakukan meeting, menuliskan meeting minute setiap ada diskusi. Skill yang kedua ada mempengaruhi tanpa otoritas atau influence without authority. Ini penting, jadi kalau balik lagi ke meme tadi, teman-teman kan bisa lihat gitu ya, banyak sekali tim yang harus kerja bareng sama product manager, dan seringkali tim-tim ini punya kepentingan yang beda, tapi sebagai product manager kita dihadapkan sama keterbatasan waktu, keterbatasan resource gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa memposisikan diri dan punya skill untuk bisa identifikasi stakeholders, mana nih stakeholders yang bisa kita uh, approach dengan cara A, mana yang bisa kita approach dengan cara B, dan tahu mana stakeholders yang harus kita dapetin buy-in-nya atau dapetin persetujuannya agar sebuah fitur atau mungkin sebuah produk itu bisa di-create dan bisa bantu untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu untuk skill yang kedua. Untuk skill yang ketiga ada kolaborasi, of course, karena product manager again nggak kerja sendiri, banyak tim yang terlibat di dalamnya. Yang keempat ada strategic thinking. Jadi uh, in the long term, biasanya product manager itu juga dituntut untuk bikin product road mapping yang ada hubungannya sama strategic atau objektifnya perusahaan secara secara general gitu ya. Jadi dibutuhkan juga strategic thinking untuk bisa memposisikan diri terhadap long term vision mission dari perusahaan tempat dia bekerja. Dan yang terakhir ada hard skill. Hard skill ini banyak sekali yang bisa dipelajari. Um, Hari ini kita belajar terkait dengan product management, tapi lebih dari itu, sebenarnya product manager juga dituntut untuk bisa tahu atau mungkin mengenal uh, ya, knowledge-knowledge lain, salah satunya seperti riset dan um, analisis, kemudian beragam prioritisasi metode, kemudian ada juga um, perlu tahu juga terkait dengan pasar, ekonomi, marketing, teknikal, dan lain-lain gitu.